Indonesia saat ini tidak hanya menghadapi permasalahan gizi buruk, tetapi juga menghadapi beban ganda gizi lebih atau obesitas. Menurut WHO, pada tahun 2016, data menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 650 juta orang dewasa yang berumur lebih dari 18 tahun mengalami obesitas, dan pada tahun 2019, data menunjukkan bahwa obesitas yang terdapat pada anak di bawah usia 5 tahun sebanyak 38 juta anak. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Menurut data Riskesdas tahun 2018, penderita obesitas pada usia di atas 18 tahun adalah sekitar 21,8% dan akan terus meningkat, dengan prevalensi tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 30,2%, dan prevalensi terendah terdapat di NTT yaitu sebesar 10,3%. Lalu, berdasarkan Riskesdas tahun 2013, overweight dan obesitas pada anak usia 5-12 tahun berturut-turut adalah sebesar 10,8 dan 8,8%. Hal ini tentunya tidak bisa dianggap sepele, dan penting untuk diatasi agar tidak menimbulkan penyakit lanjutan seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, dan juga penyakit lainnya. Yuk ikuti perjalanan kami untuk lebih memahami apa sih obesitas itu, dan kira-kira obesitas itu bisa tidak diatasi tidak ya. Menurut WHO, obesitas adalah penumpukan lemak secara berlebihan karena asupan energi, dan energi yang digunakan atau energi yang dikeluarkan itu tidak seimbang dalam waktu yang lama. Obesitas dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu pola makan dan pola aktivitas. Pola makan tidak benar seperti makan berlebihan atau dalam porsi yang besar, banyak mengonsumsi makanan bergorengan, berlemak dan berminyak, sering atau jam makannya tidak teratur, serta kurang mengonsumsi buah dan sayur dapat meningkatkan resiko obesitas. Selain itu, terkait juga dengan pola aktivitas fisik, seperti kurang gerak misalnya lebih sering menggunakan lift dibanding tangga, atau bermain komputer tanpa melakukan aktivitas lebih dari 2 jam per hari. Terdapat dua metode untuk menghitung apakah seseorang menderita obesitas. Pertama, dengan menggunakan IMT dengan rumus berikut. Mereka yang IMT-nya lebih dari 27, maka dikategorikan obesitas. Metode yang kedua, yaitu menggunakan ukuran lingkar pinggang sebagai berikut. Tanda obesitas yang paling terlihat adalah kelebihan lemak tubuh yang biasa diukur dengan BMI lebih dari 30. Namun, perhitungan BMI standar dapat secara tidak akurat mengukur berat badan yang sehat untuk orang di bawah usia 18 tahun, wanita hamil, dan orang dari latar belakang etnis tertentu, seperti contohnya Asia di mana angka BMI 27 sudah termasuk obesitas. Seseorang yang beresiko obesitas dapat juga dilihat dengan tanda atau gejala adanya keluhan seperti menengkur dan nyeri pinggul, terdapat timbunan lemak, riwayat orang tua yang obesitas, stres, dan juga riwayat mengonsumsi obat-obatan seperti obat untuk menggemukkan badan. Obesitas dapat diatasi. Yang pertama dengan mengatur pola makan, seperti mengurangi konsumsi bahan makanan sumber lemak, meningkatkan konsumsi cairan, mengatur porsi makan yang tidak berlebihan, makan secara teratur, dan lainnya. Yang kedua, mengatur pola aktivitas dengan meningkatkan aktivitas fisik. Yang ketiga, psikoterapi untuk membantu memotivasi diri dalam melakukan perubahan perilaku hidup sehat. Dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan dapat diperoleh di pelayanan kesehatan. Nah, setelah tahu tentang obesitas, ayo kita ubah pola hidup menjadi lebih sehat untuk mencegah resiko obesitas. Keep healthy and happy, hidup sehat dimulai dari diri sendiri dengan pola yang sehat. Terima kasih telah menonton.